Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ahdian Channel. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang mempelajari tentang data processing. Ya, kita akan membahas kali ini yaitu perbedaan alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut. Baik, bagi Anda yang sudah banyak mungkin mengenal rumus-rumus Excel, mungkin Anda pernah melihat ketika melihat sebuah rumus Excel itu ada tanda dolar, ya. Muncul pertanyaan, kenapa harus ada tanda dolar dalam rumus Excel? Oke. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan biasanya yang memang baru belajar Excel, ya. Makanya biar paham kenapa harus ada tanda dolar, terus ikuti video kali ini. Di video kali ini kita akan memahami alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut, ya. Ini sebenarnya poin ini itu terkait dengan cara copy paste rumus yang efektif. Kita tahu dengan Excel kita akan mudah atau bertujuan untuk mempermudah perhitungan, ya. Jadi kalau ada perhitungan yang banyak dan diulang-ulang, ya Excel itu sangat cocok. Tergantung jenis permasalahannya, tentunya kita harus memahami ya apa itu sel relatif, sel absolut, dan semi absolut, atau ada yang bilang juga semi relatif. Baik, yang pertama itu rumus dengan alamat relatif. Relatif itu kan tidak tentu, ya, berubah-ubah. Kalau secara teori alamat relatif itu berarti alamat sel yang jika disalin menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang baru. Ciri alamat relatif adalah ketika rumus dikopikan ke bawah atau ke kanan, rumus yang dikopikan mengikuti alamat sel. Sebenarnya rumus relatif ini secara tidak langsung sudah kita praktekkan ya di latihan-latihan sebelumnya, baik latihan 1 ataupun latihan 2. Cuma kita tidak nyadar ada bahwa itu adalah menggunakan rumus relatif. Kita lihat ini contohnya, bisa kita lihat ya. Misalnya ini ada soal yang kemarin ya. Di sini kan misalnya di sini total jual ya. Ini rumusnya sudah jadi sum ya. Saya sebut dulu ya. Rumusnya sudah jadi sum. Untuk di sini itu kan di copy. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ya. Yang tadinya di sini sum C6 C11 di sini berubah menjadi sum D6 D11 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini perubahan rumus yang mengikuti ini itu yang dinamakan dengan rumus relatif. Jadi angka-angka posisi selnya dia berubah secara otomatis, tidak perlu kita rubah sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi alamat relatif itu juga disalin menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang baru. Nah, yang kedua itu rumus dengan alamat absolut. Ya. Alamat absolut. Alamat sel absolut itu adalah alamat sel yang tetap alias absolut. Berarti sel yang di kolom dan barisnya terkunci. Jadi alamat sel di sini terkunci di satu titik ya, sehingga dia tidak berpindah. Nah, nanti biar nggak bingung dengan kata-kata ini langsung nanti kita praktekkan. Jadi apabila sel yang berisi rumus tersebut di-copy ke sel yang lain, maka rumus tersebut tidak berubah. Alamat ini ditandai dengan dolar pada posisi kolom dan barisnya dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Itu rumus apa tadi? Absolut ya. Nah, yang ketiga itu ada rumus dengan semi absolut atau semi relatif ya. Sebenarnya dua nama ini semi absolut atau semi relatif itu sama saja ya. Tidak ada yang salah. Kalau diartikan sederhana ya setengahnya dari rumus absolut gitu. Alamat sel semi absolut atau alamat sel semi relatif adalah alamat sel absolut yang hanya di kolom atau di barisnya saja. Hal ini digunakan supaya dalam mengerjakan rumus yang memungkinkan penggunaan tanda absolut bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kita hanya cukup membuat rumus dalam satu sel, baris atau kolom selanjutnya tinggal di drag cepat dan praktis. Oke. Nah, biar gak bingung kita langsung
praktekkan ya. Ini sudah saya tugaskan kepada Anda ya, ini menggunakan rumus relatif. Saya yakin semuanya bisa ya. Satu keyword yang di sini adalah kalau ada kata dari di dalam matematis itu artinya kali. Ini perhatikan ya. Dari itu kali. Contohnya ini. Coba cari setengah dari 1. Setengah dari 1 berapa? Ya setengah ya. Berarti kan 1/2 kali 1 itu. Ini. Di contoh ini poinnya itu. Nah, sekarang yang rumus absolut. Perhatikan ya. Nanti dibuat dulu soalnya ya. Ketik ya. Soalnya kok bisa kotak-kotak gini Pak? Ya sebenarnya ini hanya permainan warna ya. Pertama nanti Anda buat kayak gini dulu nih. Kasih warna abu-abu, kemudian baru buat kotak kayak gini, kasih warna putih gitu. Nggak usah bingung. Dan jangan lupa dikasih border ya. Oke. Ini kita lihat ya. Ada contoh 1. Nanti kita bisa pilih ini rumus absolut. Absolut di sini apakah nanti masuk absolut full ya? Absolut full atau absolut semi atau semi absolut nih, kita lihat ya. Di sini rumus yang di total ini kan secara sederhana ada harga barang 1.500 jumlahnya 4, jadi dia harus bayar berapa? Kan mudah sekali sebenarnya ini. Kalau dihitung 4 kali 1.500 yaitu 6.000. Kalau ditulis rumus gini sama dengan gini, ini kan harga barang ya kali jumlah. Oke. 6.000. Bener nggak? Bener ya. Nah, biasanya kan kita kalau rumus relatif kan langsung tarik aja seret. Lah ini kok strip? Strip itu artinya min. Bukan min ya. Strip itu artinya kosong ya. Kenapa ini kosong? Karena rumusnya lihat D9 kali F9. D9 itu kosong dikalikan 3 ya. Hasilnya kosong. Jangan lupa ya, penulisan format ini adalah menggunakan apa? Accounting. Ingat, jangan ditulis RP manual. Ini menggunakan format accounting. Nah, kembali lagi ke tadi, terus gimana yang benar mengerjakan yang ini? Kalau ditulis manual, oke, sebenarnya ini kan bisa. Ini kan D8 kali F8. Terus yang ini kita lihat. Sama dengan, sebenarnya gini kan, D8 kali berapa? Ini. Yang ini D8 kali ini. Yang ini D8 kali ini kan. Itu kalau manual ya, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau cuma segini mungkin, nanti kalau misalnya kolomnya ini atau barisnya ini ada 100, 1000, gempor ya kalau kita tulis manual. Makanya ada absolut. Nah, absolut itu gimana? Nah, lihat. Kalau kita perhatikan, inilah saat yang tepat ketika soal seperti ini kita gunakan absolut. Ya. Perhatikan dulu ya, kalau saya pribadi penggunaan absolut itu dilihat dari seperti apa bentuk soalnya. Kalau kita lihat soal di contoh 1 ini, itu bentuk soalnya itu ke bawah ya, ke bawah. Jadi membentuk satu kolom beda baris. Ingat, satu kolom beda baris. Yang beda apanya? Yang beda adalah baris-barisnya. Maka harga barang itu bagian baris harus kita absolutkan. Oke, maksudnya gimana? Kita hapus ini ya. Oke, kita lihat rumusnya. Asalnya kan gini tadi ya. Ya, D8 kali F8. Nah, yang D8-nya ini kita absolut. Yang diabsolut apanya? Barisnya. Kenapa barisnya? Karena barisnya itu berbeda-beda asalnya, tapi akan kita samakan, yaitu D8. Tadinya kan berubah D9, D10, dan seterusnya. Nah, angka 8-nya. Makanya kita gunakan tanda absolut
sebelum angka 8. Tekan tombol F4 sekali. Ya, ini. Kalau Anda menekan tombol F4 sekali, maka dolarnya ada sebelum huruf dan sebelum angka atau kolom dan baris. Tekan sekali lagi sebelum angka. Tekan sekali lagi sebelum huruf. Tekan sekali lagi hilang. Nah, yang kita butuhkan adalah dolarnya sebelum angka. Artinya angka 8-nya dikunci. Kemudian di enter. Nah, ini tarik ke bawah. Betul nggak hasilnya? Oh betul, 5 kali 1.200. Lihat ya. Jadi D$8 kali F10. Ya, contoh 1 ini merupakan contoh yang semi absolut. Karena apa? Ya, yang di absolut hanya barisnya saja. Oke. Sekarang masuk ke contoh 2. Harga barang di sini, jumlah di sini, ya. Total di sini. Total, ini kan rumusnya gini, rumus aslinya adalah sama dengan harga barang kali jumlah. Kemudian di enter. Oke. Nah, seperti tadi ini akan salah kalau ditarik ke sini. Wah, hasilnya kan jadi strip ya. Strip itu 0 di dalam bentuk accounting. Oke, kita hapus dulu. Caranya gimana? Nah, ini lihat. Ya. Harga barang ada di O7. Total ada di sini. Perhatikan. Untuk total itu bentuknya atau soalnya berada dalam baris yang sama, yaitu baris berapa? Baris 10. Jadi barisnya tidak berubah. Yang berubah adalah apanya? Kolomnya. Kolom N, kolom O, P, Q, R. Ini soalnya ya. Jadi kalau gitu gimana? Nah, kalau gitu kita kunci. Ya, yang dikunci apa? O7. Ya. O7 kita kunci. Kuncinya gimana ini? Tekan F4. Yang ini. Nah, betul. Yang kuncinya atau absolutnya dolarnya sebelum O. Kenapa sebelum O? Karena yang selalu berubah di sini, ya kalau kita tulis manual lah saja rumusnya, itu kolomnya. Nah, tekan enter, tarik seret. Oke, betul ini hasilnya. Tuh. Ya, jadi contoh 2 masuk ke kategori semi absolut, di mana yang absolut itu adalah kolomnya. Kolom O. Ya, yang ini yang dikunci. Nah, sekarang masuk ke contoh 3. Misalnya sini ya. Ini sama dengan rumusnya kan gini. Sama kayak tadi, harga barang kali tahun 2001 ya, sini. Ini di enter. Oke. Nah, ini kan logikanya ditarik ke sini ya. Wih, kok jadi 0 semua? Harus bisa tarik ke kanan ke kiri. Ini juga 0 semua. Berarti ada yang salah, ya. Nah, di sini. Di sini kita harus betul-betul memperhatikan. Tadi ingat? Ya. Karena soalnya itu bentuknya ditarik ke bawah dan tarik ke samping, maka harga barang ya atau kolom D16 ini harus diabsolut dua-duanya. Jadi tekan F4 sekali nih. Kemudian di enter. Tarik. Nah. Oke. Jadi seperti itu. Ya, karena ini rumusnya ditarik ke bawah, artinya tadi kan seperti yang ini, ya. Kalau seperti yang ini, jadi yang dikunci adalah barisnya, ya. Kalau yang ke samping, yang dikunci adalah kolomnya. Nah, kalau dua-duanya ke bawah dan ke samping, berarti dikunci dua-duanya, di absolut dua-duanya. Nah, ini yang disebut rumus absolut mutlak, ya, atau rumus absolut yang full. Ya, berbeda yang ini tadi semi. Oke. Nah, kalau contoh 4 gimana? Nah, untuk contoh 4 ini agak unik ya. Ini kelihatannya sulit tapi sebenarnya tidak sulit. Dan untuk tipe soal seperti ini nanti rumusnya akan sama. Ya, pola rumusnya maksudnya. Contoh di sini kita lihat ya.
untuk mengerjakan soal seperti ini, itu paling enak kita isi manual dulu. Sini contohnya ya, sama dengan ini kali ini. Enter. Bawahnya satu aja, sama dengan ini kali ini. Enter. Di sini satu aja ke samping ya. Ini kan sama dengan M16 kali 3. Oke. Nah, perhatikan. Kita harus jeli melihat di sini. Di sini, lihat di sini ya. M16 kali N15. Di sini M17 dikali N15. Di sini M16 dikali O15. Nah, mana yang dikunci? Ya. Kunci itu kan berarti harus tetap ya. Harus tetap. Kita fokus dulu di yang M16. M16. Maka yang dikunci adalah apanya? M-nya ya, kolom M-nya. Kenapa? Kan soalnya semuanya di kolom M. Maka kita kunci nih yang M16 ya. Tekan F4 2 kali. Oke. Jadi dolar M16 kali N15. Perhatikan. Klik. M. Di sini kan kolom N, di sini kolom O. N, O. Nah, soalnya ini berada di baris ya. Soalnya itu berada di baris yang sama. Ya. Maka untuk tipe soal seperti ini kita kunci yang N ya, yang ini. Itu yang dikunci adalah apanya? Barisnya. Kalau barisnya berarti sebelum angka. Bener nggak sih? Nah, kita coba aja. Kita tarik. Nah, 2 kali 2500. Coba tarik ke samping. Nah, bener itu ya. Jadi polanya yaitu kalau model silang seperti ini, kunci kolomnya yang bagian ini, kunci barisnya untuk bagian yang ini. Oke. Ini berarti perkalian semi kali semi absolut. Baik, nanti untuk memperlancar silahkan kerjakan soal 1 dan soal 2 yang ada di latihan ini ya. Semoga dengan penjelasan ini Anda bisa lebih paham bagaimana fungsi rumus relatif, absolut atau semi absolut yang nanti juga akan banyak kita temui untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.